warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Kedokan Agung serta para dewan guru yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajarannya dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman sekarang. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan materi budaya positif. Yang kelima, diskusi. Yang keenam, refleksi. Dan yang ketujuh, penutup sekaligus doa. Marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk dewan guru dimohon berdiri. Acara yang selanjutnya, sambutan. Sambutan dari Kepala Sekolah SDN 4 Kedokan Agung kepada Bapak Haji Usman SPD, dipersilakan. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menerima yang hormat Bapak Ibu Guru, yang hormat Bu Riana sebagai Penyaji atau guru penggerak. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita semua sebagai umat Islam. Dalam rangka ya guru penggerak ini diseminasi aksi nyata program berikan guru penggerak proyek positif di sekolah kita ini. Banyak ya Bapak Ibu, terutama kebiasaan positif baik di sekolah atau di kelas yang biasanya kita lakukan. Yang pertama, masuk Bapak Ibu yang itu jam 7 sudah masuk kelas ya. Dan kebiasaan itu harus kita laksanakan, seperti pertama misalnya sholat duha dulu kalau Bapak Ibu di halaman atau di kelas masing-masing, tidak apa-apa sholat duha. Setelah sholat duha, kebiasaan yang positif itu membaca doa syukur. Doa itu sampai satu juz sama lengkap. Untuk kelas 1, kelas 2 biasanya palingnya 5 surat ya cukup. Nanti selanjutnya kelas 4 bisa naik, kelas 5 dan kelas 6 syukur 1 juz sama. Kemudian setelah itu ya kita membacakan selawat Nabi ataupun kegiatan-kegiatan lain yang bersertainya. Dan selanjutnya di kelas kita itu dengan ya mengabsen satu-satu supaya kita kenal dengan anak-anak. Jangan sampai satu semester atau satu tahun beritahu sampai nama anaknya siapa. Itu harus diingat di kelas kita bahwa namanya si A. Dulu saya juga pernah yang sampai 1 tahun, tapi kalau dia absen terus setiap hari yang berangkat berapa, yang berangkat siapa, yang tidak berangkat siapa, nanti ketahuan ya apa. Yang sampai kita 1 semester belum tahu sampai namanya. Dan kebiasaan yang lainnya seperti ya kebersihan Bapak Ibu ya, terutama kebersihan kelas, kebersihan sekolah, dan dipantau anak-anak ya. Walaupun dalam keadaan istirahat, walaupun dalam keadaan belum masuk, supaya anak-anak kita itu ya belajar dengan baik dan tidak terjadi adanya bullying. Itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sekarang masuki acara inti, yaitu pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Liana Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SD dan 4 Kedoman Agung, alhamdulillah yang selalu mendukung kegiatan saya, terutama dalam menjalani pendidikan guru penggerak. Terima kasih Bapak. Kemudian pada rekan-rekan guru yang terima kasih juga sudah meluangkan waktunya di sini untuk membuat aksi nyata atau diseminasi aksi nyata pada suatu 4 tentang budaya positif. Tujuan dari
baik. Berbagai pengetahuan yang saya dapatkan melalui pendidikan guru penggerak. Saya di sini juga masih belajar ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama sharing, belajar aja untuk bagaimana sih menerapkan budaya positif di sekolah ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya juga kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi aksi nyata. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga kita semua. Amin. Amin. Baik, untuk mencairkan suasana ya Bapak Ibu, ada ice breaking. Ada ice breaking. Ice breakingnya itu tebak gambar ya Bapak Ibu. Siap ya? Ya. Ya. Jadi jangan dulu jawabannya jangan dulu gitu ya Pak, gambarnya dulu ditayangkan biar nanti Bapak Ibu guru yang menebak nih. Apa kira-kira ya jawabannya? Yang menang dapat apa ya Bismi? Petunjuknya yaitu amatilah tiap gambar dengan teliti, kemudian tebaklah isi gambar yang dimaksud. Next Sophie. Gambar yang pertama kita sudah siap? Siap. Oke, kita lihat gambarnya. Ada gambar apa? Nah, pasti Sophie begitu. Ada gambar tahu dan apa nih? Ayo, coba kita lihat betul atau tidak? Oke, betul. Sekarang nomor 2 ada bangunan dan bus. Apa yang ada? Sudah bagus. Ya, oke Bapak Ibu banyak ini gangguan, oke ya. Apa? Iya, bisa. Mau dikatakan lebih. Ini Sonya yang berapa namanya? Laptopnya Liana enggak ini. Jadi nggak apa-apa gini. Lagi, oke Bapak Ibu. Tadi sudah gambar yang kedua. Ganti ibu. Iya, jadi tadi sekarang tadi udah ya, udah bagus ya. Kemudian ada ini gambar yang ketiga. Tuh tadi udah bagus. Gambar yang ketiga yaitu apa ini? Tenaga listrik jawabannya ya Bapak Ibu. Oke, tiga saja ya. Masih ada 5. Ada 5 tapi nggak apa-apa. Iya, tadi ada benar kita duit. Nah, sekarang langsung saja ke pembahasan ya Bapak Ibu. Sebelum masuk ke materi budaya positif, kita lihat dulu tentang tujuan pendidikan. Di sini ada tujuan pendidikan menurut Ki-Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita itu tugasnya menuntun anak didik kita ya Bapak Ibu. Jadi diibaratkan anak itu sudah bukan kertas kosong,
tentunya ke perilaku yang lebih baik. Untuk apa? Untuk bekal kehidupan dia di masa depan, untuk menghadapi tantangan zaman yang akan dia hadapi. Seperti itu. Next passage. Nah, di sini juga ada ide atau gagasan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini ada sekolah. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan sekolah itu sebagai kebun, kemudian guru-guru itu sebagai pekebun atau petani, dan siswa itu adalah benih. Sekarang kita lihat bagaimana sih penerapan dari ide gagasan tersebut. Nah, di sini ada bahwa pekebun hanya dapat menuntun tumbuhnya tanaman. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat yang mengganggu hidup tanaman dan sebagainya. Pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi pekebun tidak dapat mengganti kodrat tanaman. Contohnya, pekebun tidak dapat menjadikan pohon apel yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Jadi sama seperti anak-anak juga mempunyai kodratnya masing-masing, ya Bapak Ibu, mempunyai keunikan masing-masing. Bagaimana kita guru menuntut segala potensi yang dimiliki anak untuk untuk dia dapat hidup bahagia, mencapai keselamatan di masa depan sesuai dengan tujuan pendidikan yang tadi. Jadi kita tidak bisa menuntut anak untuk bisa matematika sedangkan dia sukanya bisa olahraga. Kita tidak bisa, kamu harus bisa matematika, kamu tidak bisa seperti itu, ya Bapak Ibu. Paling kita ke olahraganya kreasikan, misalnya ya punya olahraganya apa, misalkan apa tuh yang Ingkrak. iya yang jalan itu kan biasanya dikasih nomor
Di sini ada perubahan paradigma atau pandangan mengenai stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau dulu mungkin pas kuliah kita pernah mendengar ya tentang teori stimulus respon, di mana kalau kita memberikan motivasi atau memberikan penghargaan, maka akan ada respon dari anak-anak yang rajin, misal seperti itu kan. Nah, nanti dibandingkan dengan teori kontrolnya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak Bapak Ibu? Tidak bisa lah. Betul sekali Mami. Kita tidak bisa mengontrol seseorang sesuai dengan teori kontrol. Coba kita lihat. Di sini ada teori stimulus dan respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau sama anak-anak, ajaklah bukan anak-anak yang masuk ke dunia kita, tapi kita lah yang harus masuk ke dunia anak-anak tersebut, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun perilaku itu salah, ya, tetapi pasti anak atau kita juga mempunyai tujuan dan mempunyai alasan tersendiri seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol. Contohnya misalnya kita mengepalkan tangan ya Bapak Ibu. Bisa mengepalkan tangan, ini ada sesuatu yang sangat berharga. Kalau ada orang lain yang coba buku A, ya, coba buku A, buka dong buku A, nanti dikasih 50.000 nih buku A. Nggak mau. Ya, terus dibujuk, dirayu, tetap tidak akan membuka kan? Kalau tidak dirinya sendiri yang mau membuka, itu berarti kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Contohnya apa? Pemaksaan. Contohnya misal anak berbuat salah atau dibujuk, kayak kita anak juga gitu ya. Dibujuk, ayo nanti ibu belikan ini, ibu belikan es krim atau apa. Nah, ternyata di teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi bersama anak tersebut, nanti di akhir ada contoh-contoh. Kemudian model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol itu model berpikir menang seperti itu. Artinya apa? Jadi yang harus menjadi lebih baik lagi, nggak ada yang kalah, semua punya potensi masing-masing seperti itu. Lanjut Pak. Nah sekarang disiplin positif. Apa sih itu disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah sekarang ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contohnya misal kita mencuci tangan sebelum makan misalnya Bapak Ibu. Nah itu ada nilai kebajikannya apa kira-kira? Selalu kebersihan, kesehatan juga bisa ya. Nah jadi bukan karena biar tangannya apa namanya, iya kinclong ya, atau bukan kita kan dari kali kinclong tidak ya. Tetapi
kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Masih baca ya. Nah, sekarang kita coba dari perilaku ini nilai kebajikan apa yang ada seperti itu. Nilai-nilai kebajikan melaksanakan pikir sesuai jadwal. Kira-kira nilai kebajikannya apa ya? Disiplin kan? Disiplin. Berangkat, tanggung jawab. Tanggung jawab. Coba Pak Sofi. Next Pak Sofi. Nah, ternyata nilai kebajikannya bertanggung jawab. Disiplin juga. Ya, jadi di dalam dirinya itu tumbuh rasa bertanggung jawab bahwa dia itu adalah orang yang bertanggung jawab jika dia sudah melaksanakan piket sesuai jadwal seperti itu. Kemudian untuk perilaku yang kedua, memakai helm saat mengendarai motor. Kira-kira apa yang kebajikannya? Disiplin lalu lintas. Keselamatan. Keselamatan, disiplin lalu lintas. Sekali lagi, Taat, aturan. peraturan yang diri sendiri. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ternyata ada keselamatan dan ketertiban, mentaati peraturan. Betul sekali. Saya sudah pada paham semuanya. Lanjut yang ketiga, Pak Sofi. Membuang sampah pada tempatnya. Apa nih kebajikannya? Kebersihan, kesehatan. Coba kita lihat. Iya betul, Masya Allah. Sudah hebat-hebat semua nih. Lanjut lagi, berbicara yang baik dan sopan. Apa lagi kebajikannya nih Bapak Ibu? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia, Beretika. beretika. Sudah bisa. Sopan dan santun. Kesopanan, betul juga. Coba kita lihat ya. Apa kira-kira? Betul sekali. Kesopanan dan menghargai orang lain. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu atau kepada siswa juga diberitahu tentang nilai kebajikan atas apa yang dia perbuat. Untuk apa? Untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya seperti itu. Jadi bukan hanya nanti kita bahas tentang motivasi ada sendiri. Lanjut. Nah ini dia teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Lanjut Pak Sofi. Nah ternyata apa yang kita lakukan pasti memiliki apa ya, motivasi ya. Di sini teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ya anak tidak mengerjakan PR, anak mengerjakan PR tapi alasannya ya biar gak dihukum. Nanti kalau misalnya nggak ngerjain PR, hukum suruh lari ke lapangan misal seperti itu. Berarti anak tersebut memiliki motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya ngerjain PR biar dibilang rajin sama ibu seperti itu. Berarti iya dapat juga. Berarti itu dia motivasi yang kedua yaitu hanya mendapatkan imbalan. Kemudian lanjut ada lagi motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Mengerjakan PR berarti bertanggung jawab seperti itu. Jadi kalau orang mengerjakan saya mempunyai rasa tanggung jawab, jadi saya mengerjakan PR berarti dia sudah menumbuhkan motivasi intrinsiknya atau ada motivasi yang ketiga. Lanjut Pak. Nah ini dia teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Alasannya seperti itu. Itu masih motivasi eksternal. Kemudian untuk motivasi yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu sama, masih motivasi eksternal dari luar. Kemudian nah yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan di dalam dirinya itu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini ada motivasi internal yang diharapkan merupakan tujuan disiplin positif. Jadi tujuannya itu memang menumbuhkan motivasi internal pada siswa agar apa? Agar siswa-siswa tersebut berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila tanpa hukuman, tanpa paksaan seperti itu. Lanjut. Nah sekarang ada
Iya, seharusnya akan mengingatkan. Jangan lakukan itu. Iya betul. Terus nanti biasanya ada hukuman biasanya kalau hukuman itu siswa melakukan apa gitu kan, kemudian bisa psikis dan psikis itu bisa menjatuhkan yang lain juga gitu kan. Itu namanya hukuman. Ada lagi selain hukuman ada yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati, guru yang membuat peraturan. Contohnya misal tidak piket misalnya, tidak piket, tapi sudah direncanakan apa kalau misalkan tidak piket nih, apa yang akan kalian lakukan misal sudah sudah disepakati, sudah dikasih tahu. Iya, sudah diberitahu konsekuensi namanya. Jadi ada kesepakatan. Tetapi yang membuat peraturannya tetap gurunya. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya restitusi. Restitusi itu belajar dari kesalahan, mencari solusi dari murid dan dibuat dan disepakati bersama. Jadi kesalahan kamu apa, nanti ada dialog bersama siswa, itu namanya restitusi. Nanti kita akan bahas lagi lanjut. Nah, di sini ada tentang konsep disiplin dengan identitas gagah. Jadi kita kan menerapkan disiplin itu untuk agar siswa itu memiliki karakter yang positif. Tapi ada yang namanya hukuman dan penghargaan, ternyata itu membuat identitas gagah. Bukan mendisiplinkan anak ternyata. Sekarang kita lihat, hukuman biasanya itu bersifat menyakitkan, betul tidak? Betul ya. Terus tidak nyaman, memaksa. Terus dampaknya apa? Murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Biasanya dapat dari hukuman seperti itu. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Sebenarnya mungkin saya juga tahun kemarin masih melakukan ini ya, apa namanya, penghargaan, memberikan penghargaan kepada siswa seperti memberi bintang kalau dia bisa gitu. Ternyata itu adalah membentuk identitas yang gagal. Saya juga baru mengetahui saat mempelajari ini. Jadi ternyata akan merusak hubungan atau sifat iri. Jadi nggak bisa. Dia nggak bisa. Akhirnya kan nanti dia merasa apa ya? Iri, dia bisa perpecahan juga kan biasanya kayak gitu. Kemudian mematikan kreativitas itu seperti apa? Contoh, dia bisa menggambar, oh iya bagus gambarnya, gini, mungkin dipuji-puji. Padahal bagus, berarti nanti dia tuh berpikir, oh iya saya gambar kayak gini udah bagus nih. Jadi ya udah gambarnya nanti seperti itu aja, tidak berkembang karena dia sudah mendapatkan pengakuan bahwa itu hebat, bagus gambarnya seperti itu. Sedangkan yang kita harus terus memperbaiki lagi seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking di kurikulum 2013 di kurikulum merdeka ini sudah tidak ada sistem ranking ya Bapak Ibu. Ya, karena itu kembali lagi ke awal bahwa anak memiliki keunikannya masing-masing, potensi dan kemampuan masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan anak tersebut. Kita harus menghargai segala proses yang dilakukan oleh anak. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang ada lagi konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dia tahu bahwa tadi piket itu konsekuensinya misal harus membuang sampah misalnya. Nah, tapi dia hanya menghormati peraturan saja gitu. Dan kehilangan waktu untuk merenungi gimana? Kenapa sih saya nggak boleh membuang sampah? Apa sih yang harus saya lakukan agar dapat memperbaiki kesalahan saya? Nah, tidak seperti itu. Jadi konsekuensi hanya penguatannya hanya jangka pendek saja. Jadi tidak ada kesadaran yang motivasi implisit dari siswa itu. Kemudian lanjut ada restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol yaitu dirinya yang memegang kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan murid itu kita berdialog kepada siswa apa yang sudah dia lakukan, kesepakatan apa yang sudah dilanggar, kemudian apa konsekuensi
sekali, Bang. Kemudian yang kedua, menggantikan kertas tugas teman diam dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman diam dicoret-coret. Coba kita lihat. Konsekuensi. Dia sudah mencoret-coret, berarti konsekuensinya mengganti seperti itu kan. Kasih hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan dua kali kan membuat hadir di sekolah. Hukuman. Coba lihat seperti Hukuman. hukuman. Nah sekarang kita lihat pernyataan yang keempat. Lari mengelilingi lapangan dua kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita bahas dua poin ini. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul sekali. Konsekuensi. Nah kita lihat poin ketiga dan keempat. Kan sama saja larinya ya. Tapi kenapa yang ini hukuman yang ini konsekuensi? Ada yang bisa menjawab? Iya, tapi ini waktu ini sudah ditentukan sebelumnya. Berapa lagi? Karena ini ada pelajaran PJOK berhubungan yang lain. Poin 3 dan poin 5 dong. Poin 4. Oh, tidak apa. Ini kan hukuman padahal sama saja lari ya. Tapi hukuman poin konsekuensi. Yang mana perbedaannya? Ya. Kayaknya sih karena sudah peraturan dari guru, awas ya kalau belajar PJOK terlambat. Nah, konsekuensinya Iya. Iya. Jadi kalau misalkan dia terlambat hadir, diminta suruh mengelilingi lapangan basket, apakah itu efektif dan akan mengubah dirinya? Tidak. Iya. Karena kalau dia masuk ke kelas dia akan capek. Capek karena sedang lari, makanya itu termasuk hukuman. Tapi untuk di sini itu adalah mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Biasanya untuk pelajaran PJOK sebelum melakukan kegiatan ada yang namanya pemanasan. Nah, mungkin 10 menit itu mengganti kegiatan pemanasan yang sudah tertinggal. Dan tadi juga sudah disebutkan ada kesepakatan di awal, peraturan dari gurunya sendiri seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, yang terakhir yang ketiga itu yaitu keyakinan kelas. Guru berperan dalam terwujudnya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan kelas berupa keyakinan universal yang mudah dipahami, dapat diingat dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, di kelas 4 sendiri itu sudah membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu kita mengajak siswa dulu untuk bermimpi kelas seperti apa sih yang dia inginkan, keadaan seperti apa yang dia impikan di kelas. Karena kelas itu harus membuat siswa nyaman, aman seperti itu. Nah yang pertama itu siswa menuliskan dulu kesepakatan kelas yang ingin dia buat masing-masing siswa. Kemudian setelah itu ditempelkan. Setelah ditempelkan, nanti dipisah-pisahkan lagi kategori-kategorinya. Kayak menghormati seperti itu ya. Lanjut lagi. Nah ini adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dari kelas 4 ada 12. Ini berasal dari siswanya sendiri, Bapak Ibu ya. Siswa sendiri yang menuliskan bahwa harus tepat waktu, memakai baju yang rapi dan sesuai aturan, melaksanakan piket, hormati guru dan teman, berbicara sopan, menjaga kebersihan, berperilaku baik, semangat belajar, bekerja sama, mendengarkan guru saat menjelaskan, saling menyayangi dan anti bullying. Ini berasal dari siswanya sendiri dan disepakati secara bersama-sama. Kesepakat dari siswa untuk siswa yang menuliskan, siswa yang melaksanakan juga
keyakinan kelas ini seperti itu. Iya. Nah, kemudian kita lanjutnya bagaimana jika di di perjalanan ada beberapa perilaku yang memang harus diperbaiki. Kita bisa lagi menambah kesepakatan kelas yang tadi. Boleh Bapak Ibu mengurangi, bisa tidak? Boleh juga, tidak apa-apa mau dikurangi jika sikapnya memang sudah seperti itu, sudah sesuai yang diharapkan. Lanjut Pak. Nah, sekarang ada hal yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas, yaitu menentukan nilai kebajikan universal, memilah sesuai nilai kebajikan, mengubah menjadi kalimat positif, menjadikan keyakinan kelas dan dipajak. Penting sekali ya Bapak Ibu mengubah menjadi kalimat positif. Kalau biasanya poster-poster atau peringatan peraturan itu biasanya dilarang membuang sampah sembarangan ya. Iya, kalimat positifnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi menggunakan kalimat yang positif. Atau bisa tidak boleh berbicara kasar. Nah, diubah menjadi kalimat positif. Betul sekali, berbicara yang sopan. Jadi di tadi yang dituliskan oleh siswa mungkin masih banyak kata-kata negatif ya. Tapi kita bimbing untuk diubah menjadi kalimat yang positif seperti itu. Lanjut. Nah, berawal dari peraturan kelas terlebih dahulu, kemudian dari peraturan kelas terbentuk menjadi keyakinan kelas. Jika sudah dilaksanakan keyakinan kelas, ada pembiasaan, maka lingkungan akan menjadi lingkungan yang positif. Kemudian lingkungan positif itu akan membentuk budaya yang positif. Jadi berawal dari peraturan dulu, terus keyakinan, kebiasaan, kemudian menjadi budaya yang positif. Nah, sekarang mari diskusi, perhatikan Bapak Ibu. Apa pendapat Bapak dan Ibu tentang fenomena ini sehubungan dengan konsep keyakinan kelas? Jadi di online itu banyak yang menjual tentang kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah kita bisa membeli saja atau seperti apa? Panjangan begitu kali yang penjualan pengurangan Ini tentang kesepakatan kelas ternyata sudah dijual di online sudah banyak sekali. kita harus memilih apa yang sesuai dengan yang dibutuhkan di kelas. Iya, berarti setuju nggak Mami kalau kita beli dari online Mami? Ada lagi? Iya, karena iya ada kesepakatan bersama siswa, kemudian sesuai dengan apa yang dibutuhkan di kelas. Kalau misalkan kita membeli, ya mungkin pajangannya iya bagus untuk di kelas di tempel itu mungkin bagus, tapi tujuannya bukan itu ya Bapak Ibu. Tujuannya adalah membentuk disiplin positif yang berasal dari diri siswa sendiri dan sesuai dengan kebutuhan kelas atau sekolahnya masing-masing. Kalau ini kan tidak sesuai dengan, mungkin ada tapi ya disepakati bersama. Kemudian masih ada juga kalimat yang negatif karena yang membuatnya mungkin bukan guru seperti itu kan. Di sini ada tidak boleh merusak fasilitas yang ada di sekolah. Di sini masih menggunakan kalimat yang negatif seperti itu. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan siswa dan kelasnya seperti itu. Ada di sini yang udah membuat kesepakatan kelas ya, Bu Wiwin, Bu Neri yang sudah ada kesepakatan kelas bersama siswa. Iya, semangat Ibu. Lanjut Pak. Lanjut yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Contohnya Pak. Nah,
kebutuhan dasar itu untuk bertahan hidup. Ada kebutuhan dasar itu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Lanjut, Pak. Nah, sekarang yuk identifikasi kebutuhan dasar anak berdasarkan pernyataan di bawah ini. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Contoh yang pertama, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Dinda ini? Sayang. Perhatian. Kasih sayang dan perhatian. Coba lihat Pak Sofi. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi apapun yang anak lakukan biasanya mempunyai alasan ya. Apa kebutuhan dasarnya belum terpenuhi? Apa nih yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti itu? Terus jika jawaban Dinda itu aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa kira-kira kebutuhan dasar apa? Penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Iya, tidak percaya diri, kurangnya tidak diakui ya. Nah, penguasaan Bapak Ibu. Jadi kebutuhan yang belum terpenuhi adalah penguasaan. Dia sedih melihat mendapat perilaku seperti ini dari guru. Jadi dia tidak mendapat kebutuhan penguasaannya seperti itu. Lanjut. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira apa? Kebebasan atau kesenangan? Tidak ada kreativitas berarti. Iya. Nah, apa nih? Kebebasan. Jadi anak-anak juga bebas menentukan bagaimana kayak gaya belajar seperti itu. Apakah dia suka dengan gambar, suka audio, atau kinestetik, atau permainan seperti itu. Bosan, iya. Jadi gak bebas, itu kebebasan seperti itu. Lanjut. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa ini? Ekspresi. Satu lagi yang belum adalah kesenangan. Betul sekali. Jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi di sini adalah kesenangan. Lanjut Pak Subi. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sekarang kita lihat videonya di situ. Video yang Jadi guru ijaz kacamata. Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. apa perbedaan antara guru A, B, C, dan D? Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu lihat mengerjakan PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin
sampai pelajaran saya selesai. Kayak mahasiswa. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kok aku kamu tadi, Pak, saya. Kamu pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya belum ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap hari sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Ya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Ada 5 kejadian atau peristiwa dari video tersebut. Ada yang bisa monitoring? Siap. Nah, menurut saya tuh yang nomor 3 tuh bagus tuh. Yang tiga sebagai teman, ya. Yang pertama itu sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Jadi anak tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Pokoknya kamu berdiri di kelas menuliskan ini itu sebagai hukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti tadi diucapkan. Bagaimana? Hakim gitu kan. Coba bayangkan orang tua. Jadi kan anak-anak merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, enak komunikasinya ya sebagai teman, tapi harus sebagai teman juga jadi tidak diperlukan sama sesuatu seperti itu. Yang keempat sebagai pemantau Bapak Ibu. Jadi pemantau itu jadi yang kamu sudah 3 kali nih Bapak lihat melakukan kesalahan gitu kan. Jadi dipantau perilaku siswanya sebagai pemantau. Yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, jadi ditanyakan alasannya apa sampai anak menemukan solusinya sendiri atas kesalahan yang dia perbuat. Seperti itu. Itu orang pimpin. Itu ada angin bercakap ini. Itu merah. Nah, seperti ini. Ada identitas gagal, yang tadi ada identitas berhasil dan sukses. Misalkan penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya rasakan. Nah, hasilnya apa dari perilaku ini? Anak-anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya apa? Gak nyaman sama gurunya. Ya, jadi tidak nggak nyaman. Jadi nggak sesuai dengan dunianya seperti itu. Kemudian murid berkata, biarin aja nanti juga marah-marah lagi gurunya atau bapaknya. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah mengulangi kesalahan. Jadi tidak ada kesadaran dari diri anaknya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Gurunya berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya begini. Ibu kecewa karena kamu
dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saja, dampaknya Pak merasa rendah diri. Kemudian ada juga dari teman pemantau dan manajer. Diharapkan kita di sini menetapkan posisi kita sebagai manajer ya Bapak Ibu. Tentunya kita juga masih harus banyak belajar, berusaha dan bersabar seperti itu. Yang penting kita berusaha menjadi lebih baik lagi untuk menjadi guru. Lanjut lagi Pak. Siswa kami itu melakukan hebat. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Nah, di sini ada segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang keempat, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk prakteknya kita lihat satu video lagi ya Bapak Ibu. Ini ada materi yang terakhir ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Angga. Ini praktek dari segitiga restitusi bahwa Angga tidak ikut kelas. Silakan. Maaf, Bapak memanggil kamu ke ruangan Bapak karena kamu tidak melaksanakan piket kelas hari ini. Alhamdulillah sehat Pak. Mohon maaf Pak karena tidak melaksanakan piket hari ini. Tanda, Bapak mengerti karena membersihkan kelas itu yang mungkin cukup membosankan. Ini Sehingga menstabilkan Anda tidak identitas ya berpikir Bapak seperti Ibu. itu. Semua siswa pasti merasakan bosan dan malas, dan pastinya bukan hanya Anda saja yang bosan atau malas mengerjakan tugas piket. Iya Pak, Anda merasa bosan karena kerja Pak. Maafin saya ya Pak. Lantas masih punya alasan kenapa tidak piket hari ini. Nah, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Tanyakan alasan atas apa yang dilakukan. Apakah solusinya supaya Anda tidak lupa hari ini piket kelas? Ada Pak, saya harus membuat piket kelas di rumah dan ditempel di rumah. Maka masih ingat nggak waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama? Keyakinan Nah, kelas ini apa adalah yang tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Iya Pak, keyakinan Keyakinan yang sudah disepakati. Bapak percaya agar dapat mempraktikkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap Pak, insya Allah. Jadi, menurut Anda, solusi buat Anda bagaimana supaya selalu melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan? Solusinya saya harus membuat daftar piket di rumah dan selalu tinggal di Indonesia di kelas atau di lingkungan saya. Oke, itu yang akan Anda lakukan kan? Bagaimana Anda setuju? Dulu Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Nah, begitu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ini adalah materi terakhir, barangkali ada yang masih mau didiskusikan tidak Bapak Ibu? Sudah cukup jelas. Sudah jelas? Sudah? Iya. Kemudian ada refleksi, barangkali ada yang ingin mengungkapkan tentang
mudah dipahami oleh kita semua, sehingga kedepannya mudah diterapkan untuk kegiatan pembelajaran untuk kita sebagai guru. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tetap bersama-sama terus berkolaborasi dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai guru. Demikian saja pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Liana yang telah menyampaikan materi. Jadi kesimpulan mengenai materi pemaparan budaya positif yaitu mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil belajar Pancasila. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri.